are calling it an Ethereum killer, or at least a viable alternative. Really, really impressive history. And there are people who have made fortunes who are connected with you. So I need to know, first of all, why does your company exist? And second, why we need it. Dari all-time high di harga $260 di tahun 2021, kemudian drop ke $8 di Desember 2022. Namun rebound eksponensial sepanjang tahun 2023. Bisa dibilang, Solana saat ini menjadi salah satu kripto yang fenomenal di market kripto. Kenapa? Karena Solana, meskipun diterpa oleh berbagai kasus, FUD, dan berita negatif dalam skala masif di tahun 2022, Solana tetap bisa bangkit dan naik lebih dari 500% di tahun 2023. Membuatnya saat ini berada di ranking 5 coin market cap jika kita tidak menyertakan USDT yang merupakan stablecoin. Padahal dengan dropnya yang signifikan, Solana dulu diprediksi akan menjadi kripto yang banyak ditinggalkan oleh para komunitas dan developer karena tersandung kasus mega skandal FTX dan Alameda Research. Lalu, apa sebab Solana tetap bisa bertahan dan bahkan bisa mencatatkan performa luar biasa sepanjang tahun 2023 ini? Yang kenaikannya jauh melebihi Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche, dan bahkan hampir menyalip XRP. Jadi, di video kali ini, kita akan bahas berbagai faktor pendukung dari rebound signifikannya Solana. Teman-teman termasuk holder Solana atau tertarik punya Solana, pastikan teman-teman nonton video ini sampai habis ya. Yang pertama, Vitalik Buterin Effect. Kebangkitan dan pulihnya nama baik Solana tidak bisa lepas dari faktor Vitalik Buterin, sang pendiri Ethereum. Vitalik pernah men-tweet tentang Solana sebagai bentuk dukungan untuk Solana yang terimbas dari adanya kasus Sam Bankman-Fried dan FTX. Vitalik menginformasikan dalam tweetnya bahwa Solana adalah blockchain yang memiliki masa depan cerah karena punya komunitas yang terdiri dari para developer yang cerdas dan serius. Imbas dari tweet Vitalik itu membuat kepercayaan publik dan komunitas Solana di seluruh dunia kembali timbul dan Solana rebound dari level terendah di $8,19 dan melonjak ke $9,5. Semenjak saat itu, harga Solana terus menunjukkan tren yang positif. Yang kedua, lepasnya FTX dan Alameda Research dari Solana. FTX, Sam Bankman-Fried, Alameda Research, dan Solana saling memiliki keterkaitan di masa lalu, terutama di masa jaya FTX dan Alameda Research. FTX adalah crypto exchange terbesar kedua di dunia pada tahun 2022, dan Alameda Research adalah salah satu trading firm terkemuka di dunia. Hingga kemudian dua entitas ini kolaps dan rungkat di tahun yang sama hanya dalam waktu 24 jam karena skandal mega raksasa. Sam Bankman-Fried melalui FTX dan Alameda Research merupakan salah satu investor awal Solana saat masih di harga $0,2 dengan memiliki 58 juta koin Sol atau setara kurang lebih 11% dari total pasokan awal sebesar 500 juta koin. Sam Bankman-Fried dan FTX juga berinvestasi dalam banyak proyek terkait Solana dan terungkapnya skandal mega raksasa FTX otomatis membuat Solana terdampak signifikan. Namun, seiring proses hukum FTX yang sudah bergulir, menghasilkan keputusan oleh pengadilan bahwa berbagai aset kripto milik FTX dan Alameda Research akan dilikuidasi. Ini artinya, FTX harus menjual semua kepemilikan kriptonya, termasuk Solana, ke market untuk mengganti kerugian para user FTX. Namun meskipun begitu, sebagian besar aset Solana tidak bisa langsung dijual semua ke market karena sebelumnya telah di-stake sejak awal. Market pun bereaksi sedikit, namun harga naik kembali dengan cepat karena market melihat bahwa Solana sudah tidak kotor lagi dari adanya unsur dan peran Sam Bankman-Fried, FTX, dan Alameda Research sebagai investor. Yang ketiga, Solana Saga Phone. Saga adalah smartphone pertama di dunia terintegrasi blockchain untuk pengembangan ekosistem Web3 yang diciptakan oleh Solana. Saga diluncurkan untuk memaksimalkan ekosistem aplikasi terdesentral atau dApps yang dibangun di atas blockchain Solana
membuat berbagai aplikasi terdesentral bisa difungsikan dengan mudah di Saga, mulai dari NFT, DeFi, wallet, dan lainnya. Solana juga merilis Solana Mobile Stack, yaitu framework untuk membantu developer membuat aplikasi mobile di atas blockchain Solana. Saga, meskipun berbasis Android, tapi sudah dikustomisasi khusus untuk teknologi blockchain, sehingga bagi pengguna sangat bermanfaat untuk tidak hanya bisa menginstal aplikasi Android yang populer, tetapi juga bisa menginstal berbagai aplikasi dari blockchain Solana. Suatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh pengguna smartphone Android pada umumnya. Yang keempat, TVL Solana naik 5 kali lipat sejak awal 2023. Bangkit dan pulihnya nama baik Solana juga terlihat dari data on-chain. Berdasarkan data dari DeFi Lama, semenjak Januari 2023 hingga 17 Desember per video ini dibuat, TVL Solana udah naik 5 kali lipat. TVL adalah mengukur total nilai aset kripto yang di-lock atau di-stake dalam suatu protokol atau platform DeFi. TVL menjadi indikator penting dalam ekosistem DeFi karena mencerminkan seberapa besar modal atau likuiditas yang terkunci dalam protokol tertentu. Semakin besar TVL, semakin banyak aset yang dipegang oleh protokol tersebut yang dapat mencerminkan tingkat kepercayaan dan adopsi pengguna terhadap platform. Yang kelima, daily active user Solana mayoritas ada di angka 100.000. Data juga menunjukkan bahwa selama tahun 2023 ini, daily active user Solana mayoritas berada di angka 100.000, bahkan pernah ke angka 200.000 tanpa pernah ada di bawah 100.000. Aktivitas ini menunjukkan bahwa ekosistem Solana masih dipercaya oleh para trader dan investor. Solana sebagai salah satu ekosistem blockchain terbesar di dunia masih memiliki trust dan value di mata market. Salah satunya peran dari beberapa platform NFT dan DeFi. Yang keenam, blockchain Solana hanya mengalami 1 kali downtime. Meskipun menjadi blockchain tercepat di dunia dengan mampu menghandle 65.000 transaksi per detik, namun kelemahan dan kekurangan blockchain Solana yang paling sering dirasakan adalah jaringan blockchain-nya yang sering mengalami biarpet alias outage atau downtime bukan cuma sekali 2 kali, tetapi hingga lebih dari 10 kali pada tahun 2022. Solana Foundation dan Solana Labs selaku tim developer Solana pun berbenah dengan melakukan multiple significant improvements dan salah satunya adalah upgrade jaringan ke version 1.14. Hasilnya, sepanjang tahun 2023, Solana hanya mengalami 1 kali outage pada Februari 2023, namun sejak saat itu terus memberikan uptime atau performa jaringan 100%. Yang ketujuh, Solana terdampak positif dengan kemenangan XRP atas SEC. Kemenangan XRP atas SEC di Pengadilan New York Amerika Serikat pada Juli 2023 yang telah berlangsung selama 3 tahun turut memberi angin segar kepada beberapa kripto besar antara lain Solana, Matic, dan Cardano. Kemenangan ini memberikan pijakan yang jelas bahwa XRP, Solana, Matic, dan Cardano statusnya adalah bukan securities. Keputusan hakim pengadilan langsung memberi momentum positif dengan memberikan penguatan harga Solana sebesar 18,35%, Matic 17,82%, Cardano 20,31%, dan XRP 71%. Kemenangan ini sangat penting karena andai kata XRP kalah, maka berbagai crypto exchange yang beroperasi dan melayani market Amerika tidak boleh memperdagangkan Solana, Matic, Cardano, XRP, dan beberapa kripto yang lainnya. Yang kedelapan, kenaikan stablecoin sejak Oktober 2023. Faktor peningkatan aktivitas penggunaan stablecoin di ekosistem Solana juga turut berperan dalam peningkatan nilai Solana. Berdasarkan data sejak pertengahan Oktober 2023 hingga Desember 2023, terlihat ada kenaikan dari 1,45 miliar dolar naik menjadi 1,73 miliar dolar atau meningkat 20%. Stablecoin adalah kripto yang nilainya stabil dan tidak fluktuatif karena setara 1:1 dengan mata uang fiat yang menjadi rujukan, misalnya US dollar, euro, yen, dan lainnya.
Yang kesembilan, EVM compatible via Neon Labs dan peluncuran Solang. Neon Labs membangun smart contract yang dibangun di atas blockchain Solana bagi para developer untuk implementasi Ethereum Virtual Machine atau EVM. Neon EVM akan memberikan kemudahan bagi para developer aplikasi terdesentral atau dApps di ekosistem Ethereum untuk akses ke blockchain Solana serta harga gas fee yang lebih murah tanpa perlu melakukan perubahan code. Neon EVM akan mengizinkan dApps apapun termasuk Uniswap, SushiSwap, ZeroX, MakerDAO, dan lainnya untuk beroperasi di blockchain Solana. Selain itu, Solana juga meluncurkan tools development baru yang disebut dengan Solang. Solang dirancang untuk memungkinkan kompatibilitas dengan bahasa pemrograman Solidity yang digunakan secara luas di Ethereum Virtual Machine. Dengan adanya Solang, blockchain Solana bermaksud membuat ekosistemnya lebih terjangkau dan mudah diakses oleh para pengembang yang sudah berpengalaman dengan Solidity. Sebelumnya, pengembangan di Solana bergantung pada bahasa pemrograman Rust untuk menciptakan smart contract. Namun dengan Solang, Solana akan memperluas kemampuan platformnya untuk menarik minat lebih banyak pengembang yang sudah terbiasa dengan Solidity. Yang ke-10, partnership dengan berbagai proyek kripto dan entitas dunia. Tahun 2023 ini, Solana banyak melakukan partnership dan pengembangan bisnis dengan beberapa nama besar. Mulai dari migrasinya Helium blockchain ke Solana, di mana Helium adalah global distributed network hotspot dan saat ini ada di 100 besar crypto market cap. Lalu, Render Network juga segera mengembangkan jaringannya ke Solana. Kemudian, juga ada Visa yang berkolaborasi dengan Solana untuk development payment system. Dan terakhir, node jaringan Solana telah resmi diterapkan di Amazon Web Service atau AWS sebagai langkah signifikan menuju peningkatan aksesibilitas dan skalabilitas blockchain. Jadi, dengan berbagai faktor pendukung Solana di tahun 2023 ini, sangat membantu mereka untuk jauh lebih perform dibandingkan tahun 2022 sebagai tahun yang berat bagi Solana. Keseriusan developernya, market yang masih trust, dan data on-chain aktivitas di blockchain Solana memperlihatkan masih ada langit yang cerah bagi Solana. Jadi, gimana Solana menurut teman-teman? Solana masih layak di hold di portfolio kita nggak ya? Tulis di kolom komentar ya. Saya Azwardi Iqbal, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video